pertanyaan selanjutnya Ustaz berkaitan dengan yang Ustaz sampaikan tadi. Ya, sebagaimana yang Ustaz bawakan dari hadis tentang isbal, menjulurkan pakaian di bawah mata kaki. Kemudian dari ayat Al-Quran yang Ustaz sampaikan tadi mengenai terkhusus bagi wanita muslimah, mereka diperintahkan untuk menjulurkan. Nah, di zaman kita ini Ustaz, beberapa di antara kaum muslimin yang mereka menerapkan perintah Rasul, celana di atas mata kaki. Kemudian mereka juga ada yang menjaga jenggot. Kemudian wanita muslimahnya mereka menggunakan pakaian yang besar, jilbab yang lebar, bahkan mereka menggunakan cadar Ustaz. Namun kita jumpai di sebagian umat muslim sendiri justru Ustaz, bukan musuh, namun umat muslim sendiri yang terlontar dari ucapan-ucapan mereka, dari lisan-lisan mereka, ya, buat apa sih celana cingkrang? Ya, kamu kayak teroris. Buat apa jenggotan? Kamu kayak kambing. Ya, kamu kayak ninja kalau bagi wanita muslimah yang menutup aurat dengan sempurna. Ini bagaimana Ustaz kita menanggapi ucapan-ucapan sebagian kaum muslimin yang menganggap jelek kaum muslimin lainnya yang berpakaian seperti ini Ustaz? Baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa mereka dan Allah berikan hidayah kepada mereka. Amin. Mudah-mudahan mereka melakukan ini cuma karena jahil mereka terhadap agama. Artinya bukan karena keinginan mereka untuk menghina atau mencela syariat. Karena terus terang tadi telah disampaikan beberapa perkara yang terkait tentang pakaian, semisal memakai pakaian ataupun bercadar dan sebagainya, atau menutup jilbab yang besar, ya kan? Ataupun mungkin celana itu di atas mata kaki. Semuanya itu adalah syariat. Terlepas apakah itu hukumnya wajib atau sunnah, maka itu tetap syariat. Yang tak boleh seorang muslim pun mencela bagian daripada syariat. Kenapa? Karena mencela syariat ini bisa membatalkan syahadatnya. Ini bisa membatalkan kalimat la ilaha illallah. Hati-hati. Allah katakan dalam surah At-Taubah, ya, tentang orang-orang yang makan, ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah kalian terhadap Allah, terhadap ayat-ayatnya, terhadap rasulnya kalian mengolok-olok? Maka mencela, maaf, celana cingkrang, atau mencela jenggotan dengan kambing, atau mencela pakaian misalkan wanita pakai cadar dikatakan ninja dan sebagainya. Ini mencela syariat dan itu perkataan Rasulullah SAW. Maka ini mencela Rasulullah. Maka kata Allah Subhanahu wa taala di ayat selanjutnya, la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Kalian kufur, sungguh tak ada lagi keringanan bagi kalian. Kalian kufur setelah kalian beriman. Ya. Maka untuk saudara-saudaraku kaum muslimin kaum muslimat, bagi kalian yang mungkin belum bisa mengamalkan syariat ini, minimalnya jangan kalian mencelanya. Benar. Minimalnya kalian jangan mencelanya, karena mencela itu bukan kalian menyakiti orang yang memakai pakaian tersebut, bukan kalian menyakiti orang yang mau menggunakan atribut-atribut tersebut, tapi kalian menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan siapa yang menyakiti Rasulullah, sungguh menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Man adali waliyan faqad a'dantu bil harb, kata Allah. Siapa yang menyakiti wali-waliku, sungguh aku kumandangkan perang padanya. Oleh karenanya sahabat-sahabat kaum muslimin kaum muslimat rahiman wa rahimakumullah, dimanapun Anda berada yang mendengarkan podcast ini, berhentilah di dalam mencela pakaian saudara-saudara kalian. Seandainya kalian masih belum bisa atau belum ada keinginan untuk memakai sebagaimana yang mereka pakai, tahanlah lisanmu dari mencela, tahanlah lisanmu dari mengolok-olok, karena yang kalian olok adalah perkataan Nabi yang kalian mengaku mencintainya, perkataan Rasul yang kalian mengaku mengaguminya. Pantaskah seorang mukmin yang mengaku mencintai Rasul kemudian mencela Rasulullah SAW? Tentu tidak pantas. Ya. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi kita berhusnuzon, semoga mereka mengatakan demikian, muncul ucapan-ucapan seperti ini karena kejahilan mereka ya Ustaz. Ya, semoga Allah senantiasa memberikan kepada mereka dan kita hidayahnya ya Ustaz. Ya. Kemudian yang selanjutnya Ustaz, ya. Kita yang sudah
menggunakan celana di atas mata kaki, kemudian kita berjenggot, ya, dan kita mendakwahkan kepada kaum muslimin yang lainnya, kita mengajak mereka. Namun terlontar dari ucapan mereka sambutan yang kurang enak kita dengar. Buat apa sih celana cingkrang? Toh cuman sunnah. Toh cuman sunnah, seperti itu Ustaz. Buat apa sih berjenggot? Toh cuman sunnah, dipotong saja, dicukur saja. Jadi sebenarnya bagaimana Ustaz pandangan Islam itu sendiri yang benar tentang celana cingkrang, jenggot, atau terkhususnya bagi wanita muslimah yang menutup aurat secara sempurna dan menggunakan cadar, itu bagaimana pandangan Islam Ustaz? Ya, tadi yang saya singgung, terlepas sunnah atau tidak itu syariat, atau terlepas sunnah atau wajib itu syariat, ya kan? Cuman yang perlu anak kritisi ini adalah ketika misalkan maaf, itu kan cuman sunnah belum wajib. Ada statement di sini yang perlu digarisbawahi. Seolah-olah kalau sunnah itu patut tinggalkan. Ini yang perlu digarisbawahi. Perlu penebalan tulisan. Ya akhi, ya ukhti. Dengarkan. Sunnah dikatakan sunnah. Sebenarnya di dalam syariat itu sunnah memiliki beberapa makna. Sunnah kalau itu dikaitkan dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, maka itulah Islam. Kama qala al-Imam Al-Barbahari fi kitabih Syarh Sunnah. Sebagaimana Imam Al-Barbahari mengatakan dalam kitabnya Syarh Sunnah, as-sunnah yal Islam wal Islam huwa sunnah. Sunnah itu adalah Islam dan Islam itu sendiri adalah sunnah. Artinya apa? Apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW itulah Islam. Dan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW itulah sunnah, ya kan? Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hasyr apa? Ayat yang ke-7, "Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu." Apapun yang dibawa atau yang datang bersama Rasulullah SAW, ambil sama kalian. Perintah mengambil ini apa? Siapa yang memerintahkan? Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan dalam surah An-Nisa di ayat 59 dan banyak ayat membicarakan tentang ya ayyuhalladzina amanu Allah wa atiiur rasul. Ini bukti ketaatan. Wahai orang-orang mukmin, taatilah Allah dan taatilah Rasul. Sekarang saya tanya, ketika siapakah yang memerintahkan seseorang untuk memelihara jenggot? Rasulullah SAW. Siapakah yang memerintahkan seseorang untuk meninggikan celananya atau meninggikan pakaiannya? Rasulullah SAW. Sedangkan Allah katakan apa? Ati Allah wa atiur Rasul. Taatilah Allah dan taatilah Rasul. Mana slogan kalian mengaku aku cinta Allah dan aku cinta Rasul? Mana ucapan kalian yang kalian ungkapkan aku mencintai Rasul, aku mencintaimu ya Rasul? Bahkan kalian peringati mungkin maaf setiap tahun hari kelahirannya. Ya kan? Buktikan kalau memang kalian mencintai Rasulullah SAW. Kalian gak butuh merayakan hari kelahirannya, tapi cukup kalian laksanakan apa yang diperintahkannya. Terlepas itu sunnah ataupun wajib. Kalau kalian mampu laksanakan, kalau tidak jangan kalian celah. Ini enggak. Kaum muslimin, seorang muslim mencela apa yang dikatakan oleh Rasul. Ini sungguh keterlaluan. Ini keterlaluan gitu. Itu yang pertama. Sunnah kalau digandengkan dengan Al-Quran maka dikatakan apa? Hadis. Al-Quran was sunnah, berarti Al-Quran kitabullah, Al-Kitab was sunnah. Al-Kitab adalah Al-Quran dan As-Sunnah adalah hadis-hadis Nabi SAW. As-Sunnah inda fuqaha, adapun As-Sunnah di kalangan ahlu fikih, di mana apa? Segala sesuatu yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW bila dilaksanakan mendapatkan pahala, bila ditinggalkan tidak berdosa. Yang jadi pertanyaan, oke, Anda mau pakai yang makna yang mana? Makna yang ketiga, taruhlah pakai makna yang ketiga, ya kan itu sunnah. Kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan tidak mengapa. Paham nggak dengan makna ini? Kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan tidak mengapa. Nggak aku kerjakan. Seberapa banyak pahala yang kalian miliki sehingga kalian tidak butuh lagi dengan pahala? Karena statement kalian seolah-olah kalau namanya sunnah layak untuk ditinggalkan. Beda lagi kalau itu dikatakan makruh. Apa itu makruh? Kalau ditinggalkan dapat pahala, dikerjakan tidak berdosa. Itu menurut fuqaha. Walaupun makruh secara bahasa apa? Perkara yang dibenci Allah dan Rasulnya. Ya kan?
dibenci Allah dan Rasulnya. Ini enggak, oke lah. Dia mengatakan, sesuatu yang dikerjakan, bila ditinggalkan dapatan pahala, dikerjakan tidak berdosa. Herannya, yang anehnya ada, unik menurut saya. Kalau dikatakan sunnah, dia tinggalkan. Kalau dikatakan makruh, justru dikerjakan. Padahal kalau dia mengerjakan sunnah dapat pahala, meninggalkan yang makruh dapat pahala. Ini benar-benar ya, cara berpikir yang Terbalik. bukan terbalik, tidak normal kata saya. Tidak normal gitu. Ya nggak mungkin seorang mukmin begini gitu cara berpikirnya. Bayangkan para sahabat Ridwanullah Ajma'in, mereka orang-orang yang Allah katakan dalam surah At-Taubah ayat 100 apa? As-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an, kata Allah. Orang-orang yang terdahulu lagi awal memeluk Islam baik dari kalangan muhajirin maupun dari kalangan orang ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dalam kebaikan, Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dapat predikat ridho itu kalau Allah sumbernya ini sangat tinggi. Profesor tidak ada apa-apanya. Gitu kan? Apa predikatnya? Diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau Allah memberikan keridhaan, tidak ada lagi yang lebih baik gitu. Tapi lihat bagaimana para sahabat Ridwanullah Ajma'in, mereka sangat berlomba-lomba dan mereka sangat gigih dalam menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah kalian merasa lebih baik daripada mereka? Ini jadi masalah lagi. Ya, oleh karenanya perbaikilah cara beragama kalian. Itu saja nasihatnya. Masya Allah. Jadi terlepas dari apa itu hukumnya, yang pasti itu adalah perintah Allah dan Rasulnya. Betul. Ustaz. Taati Allah dan taati Rasulnya. Ustaz. Betul. Masya Allah. Kemudian mungkin yang terakhir ini Ustaz, kiat-kiat atau mungkin nasihat buat kita sebagai kaum muslimin dan muslimah yang kita menjalankan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia ini di tengah ya zaman yang seperti ini Ustaz. Bagaimana Ustaz nasihat agar tetap istiqomah? Baik. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kalian kepada Allah selagi semampu kalian. Ya. Dan masyaallah muslimin rahiman rahimakumullah, kita pahami dan kita sadari memang di akhir zaman ini berat dalam menjalankan syariat, berat di dalam menjalankan konsep-konsep yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di tengah-tengah kaum muslimin, saya tidak berbicara tentang non muslim. Beratnya menjalankan syariat ini justru di tengah-tengah kaum muslimin itu sendiri. Kaum muslimin yang mereka notabene-nya kurang mau belajar tentang syariat Allah Subhanahu wa taala, kurang mau mendalami syariat Allah Subhanahu wa taala, atau bisa dikatakan ilmu pas-pasan, cuman cukup untuk wudu sama sholat. Kemudian dia berbicara tentang seputar syariat yang luas. Maka ini tantangan sendiri. Maka bagi saudara-saudaraku yang kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah untuk mengenal sunnah, Allah berikan hidayah ya, untuk menapaki jejak-jejak Rasulullah SAW di dalam menjalankan syariat ini, contoh-contoh yang diteladani, dan ketahuilah Allah katakan dalam surah Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh benar-benar ada keteladanan yang baik bagi diri kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk siapa? Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Bagi orang yang dia merindukan Allah Subhanahu wa taala, bagi orang yang dia yakin berharap akan ketemu dengan hari akhirat dan banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka jalanilah, setelah Anda mengetahui ilmunya, jalanilah ilmu itu sebatas kemampuan Anda, sekuat kemampuan Anda, semaksimal mungkin Anda mampu untuk mengamalkannya. Abaikan sindiran, abaikan celaan orang-orang yang memang mungkin belum sampai ilmu itu pada mereka. Maafkan mereka, berikan kelonggaran, berlapang dadalah. Dan terus jangan kalian luruh, jangan kalian turun mental di dalam mengamalkan syariat yang telah Allah Subhanahu wa taala tunjukkan pada kalian. Ya. Dan tentunya
kesabaran itu akan membuahkan sesuatu yang manis. Setiap kita nggak tahu kapan kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kuncinya satu, jangan sampai setelah Allah berikan pengetahuan yang indah ini, pengetahuan yang baik ini, apa itu pengenalan terhadap syariat yang hak, syariat yang benar sebagaimana yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, jangan kalian tinggalkan sebarang sejengkal pun, karena khawatirnya pada saat itu itulah akhir ajal kita. Itu yang Ana bisa sampaikan. Mudah-mudahan itu bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi diri saya pribadi. Ada kalimat yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kepada Allah saya mohon ampun. Masya Allah, ya. Jazakallah khairan kami ucapkan kepada Ustadz yang telah bersedia menjadi narasumber kami pada kesempatan podcast yang berbahagia ini. Ya, jadi begitu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya, dari pembahasan kita berkaitan dengan penampilan seorang muslim, bagaimana seharusnya yang tadi telah dijelaskan oleh Ustadz. Kemudian bagaimana kita menghadapi cobaan yang itu justru malah datang dari diri-diri kaum muslimin sendiri, bukan dari musuh Islam. Ya, semoga dari apa yang Ustaz sampaikan tadi dapat kita ambil ilmunya, dapat kita ambil manfaatnya, kemudian bisa kita terapkan di kehidupan kita masing-masing, dan semoga Allah senantiasa memberikan kita hidayah dan taufiknya agar kita selalu dimudahkan oleh Allah dalam menjalankan syariat Allah yang mulia ini di tengah-tengah fitnah yang begitu dahsyat. Ya, hanya sekian mungkin podcast kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Kami selaku pembawa acara, ya jika ada kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf lebih dan kurangnya. Ya, kepada Allah Subhanahu wa taala kami mohon ampun, kepada kaum muslimin semuanya kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka